in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ahmad Syafi'i, yang kami hormati Ibu Pepri Wulansari, anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir, yang kami hormati seluruh kepala desa yang sempat hadir, yang kami hormati dan kami banggakan seluruh masyarakat, tokoh agama, pengurus PKK Desa Palem Raya yang kami hormati dan kami banggakan. Alhamdulillah, syukur pada kesempatan siang hari ini kita kembali bisa bersilaturahmi di kantor Desa Palem Raya dalam acara reses anggota DPRD Dapil 1 Kabupaten Ogan Ilir yang pertama tahun 2023. Karena kehadiran dari anggota DPRD ini adalah menjaring aspirasi yang ada di masyarakat, sehingga aspirasi itu bisa diteruskan di tingkat Kabupaten Ogan Ilir. Mungkin itu sambutan yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati jamaah kecamatan Bidra Utara Pak Saiful Anwar, dan juga Istimewa Kepala Desa Palem Raya, hanya anak desa beserta unsur jajaran pemerintah di Desa Palem Raya, dan juga seluruh kepala desa sekecamatan Bidra Utara Sepak Kabir, dan juga wakil lurah juga dua. Bapak Ibu hadirin sekalian, dengan juga mengurangi soal hormat biasa satu persatu sholat dan dan dimuliakan Allah SWT. Bapak Ibu hadirin terhormati, dari reses ini reses yang pertama untuk tahun anggaran 2023. Aku masih perhatikan oleh karena reses itu 3 kali setahun melaksanakan itu wajib. Oleh karena itu merupakan yang pertama untuk bertatap muka silaturahmi di DPRD yang dari dapil bersangkutan terhadap ke masyarakat yang ada di dapil bersangkutan. Di sini hadir Ibu Haja Pepri Wulansari, dan juga permohonan maaf karena aku ngitung itu kalau hari Minggu ini kan yang hadir peserta rami Dewan Dapil 1 itu kompak hadir, tapi karena mereka banyak berhalangan ya. Kalau Pak Wati ada acara-acara. Nah, jadi yang kedua, reses itu tadi sampaikan oleh Pak Camat itu menjaring aspirasi. Nah, aspirasi itu yang memang menjadi prioritas, menjadi utama program yang ada di tingkat desa yang pada akhirnya dapat dianggarkan oleh anggaran pemerintah daerah Ogan Ilir. Jadi itu yang pokok utama. Bapak Ibu yang terhormati, untuk Kecamatan Indah Utara itu PR sebenarnya tak terlalu banyak. Yang menjadi PR berat itu sebenarnya di desa Pak DPD, Pak Tasrif PDI, oleh karena kan di situ yang kalau buku bercerita tentang infrastrukturnya.
Oleh karena di desa Tanjung Pule, kemudian lagi ada desa Sukamulya yang dusun ketiga. Silakan Pak. Kalau yang lain tidak terlalu lagi kalau untuk urusan. Nah cuma masih banyak hal-hal lain yang perlu waktu menjadi perhatian pemerintah Ogan Ilir. Oleh karena proses penganggaran yang ada di pemerintah Ogan Ilir itu yang menyusun itu adalah kewenangan pemerintah daerah Ogan Ilir. Jadi kalau menyusun program itu kewenangan daripada pemerintah Ogan Ilir. Tapi dalam hal pembahasan itu ada di DPRD. Nah disitulah sepakat tidak setuju dengan program yang disampaikan oleh pemerintah daerah terhadap DPRD. Nah DPRD ada ruang lagi yang aspirasi yang dijaring dalam reses itu kami disampaikan kepada pemerintah Ogan Ilir melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda itu dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD. Nah disitulah masuknya program hasil reses disampaikan kepada pemerintah Ogan Ilir, dan pemerintahan desa kelurahan itu telah melaksanakan program itu dalam bentuk musrenbang, musyawarah pembangunan di tingkat desa, dilanjutkan kecamatan, lanjutkan kabupaten, lanjutkan provinsi, lanjutkan sampai ke tingkat nasional. Nah, jadi banyak masyarakat dari pemerintahan desa melaksanakan kelurahan, kemudian lagi dari DPRD melaksanakan. Nah itu ada dua sumber. Nah memang ada permasalahan semenjak 2019 itu seluruh secara nasional memang anggaran yang ada di pemerintahan baik tingkatan kabupaten kota, provinsi sampai pusat itu memang ada kendala oleh karena tumbuh pada situasi pandemi COVID. Jadi keterbatasan anggaran yang disusun, yang disepakati antara pemerintah Ogan Ilir itu dengan DPRD Ogan Ilir 19 itu sepakat dengan begitu banyak program pembangunan. Nah masuk COVID awal, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan harus melaksanakan refokusing program yang ada, dievaluasi lagi mana yang pacak ditunda sehingga anggaran itu ditarik digunakanlah untuk penanganan COVID pada waktu itu. Berlanjutlah 2020, 2021, 2022. Nah 2023 kan supaya agak longgar. Nah tapi dikatakan longgar, anggaran juga terbatas. Pemerintah desa juga tidak terlalu banyak lagi melaksanakan untuk penanganan COVID. Jadi kalau yang kades baru tadi termasuk penasib setelah kades COVID tidak mereda. Nah coba tanya kades lama bagaimana 19, 20, 21, 24 tahun itu 4 tahun itu paling-paling sekitaran 30% anggaran desa itu pacak dibangun ke sisi habis untuk kegiatan dalam hal penanganan COVID sampai pada pasca COVID. Nah jadi itulah alur mengenai anggaran, baik anggaran dana desa maupun anggaran pemerintah daerah Ogan Ilir pada khusus. Nah Bapak Ibu hadirin menghormati, kalau di Kecamatan Indah Utara itu ada sikop PR itu Pak David ya. Oleh karena status unsri itu ada sebagian lahan itu beralamatkan di desa Pri, sebagian lagi itu beralamatkan di Timang. Nah tinggal lagi kaki ke depan itu Pak Salim Kades ya.
Nah itu kalau memang memenuhi syarat itu memang sudah layak kalau ke depan lagi untuk jadikan program pemekaran kelurahan atau pemekaran desa. Kalau kering tetap desa, tapi kelurahan oleh karena pengennya kan jelas kaki unsi itu kan kelurahan. Nah sampai persis biar masyarakat tahu alamat perkantoran terpadu Tanjung Sena itu bukan kelurahan. Itu beralamatkan di Desa Sejaro Sakti. Nah disitulah pemerintah pusat itu aneh, kenapa kantor pemerintah Ogan Ilir beradanya di desa bukan kelurahan. Nah cuman kalau Pak Jahir selaku kepala desa Sejaro Sakti dia siap untuk melepaskan lahan perkantoran untuk digabungkan kepada kelurahan Mitra Raya. Agak lucu kan? Dari para unsi misalnya alamat desa Bring, oleh karena itu, tapi Bring tetap ke desa, tapi kelurahan itu yang ke depan, oleh karena itu kondisi kelurahan itu batak, oleh karena pertumbuhan penduduk itu luar biasa untuk kecamatan, untuk kelurahan di kelurahan Timbangan 32. Nah Bapak Ibu dari kami hormati, jadi kami sangat berharap banyak lagi berdialog, berdiskusi, masukan, saran dan juga usul ya, tentang untuk meningkatkan pembangunan yang ada di tingkat desa dan kelurahan. Kemudian lagi LPM ada lagi, LPM ada mana LPM itu jangan. Nah, LPM itulah aku sampaikan dengan Pak Lukri. Oleh karena LPM ini insentif itu kan apa ya 100. Ingat. Nah itulah kami sampaikan untuk evaluasi itu. Jangan kaget RT dapat, kamu LPM tidak dapat. Oleh karena kami reses di Selatan itu ada merasa kesenjangan antara BPD dengan LPM. Nah dan kamu pun juga LPM itu dengan lembaga apa itu kami nak dianukan lagi, nak dievaluasi di dalam peraturan daerah di pertanian. Supaya jelas masa tupoksi kamu itu. Kadang-kadang kamu itu kan kamu nyapat di LPM tapi tupoksi kamu itu datang keluar. Nah itu untuk diperjelas supaya kapan jelas itu jelas juga masalah apa tuh insentif itu LPM. Nah Bapak Ibu sudah menghormati, jadi mungkin dulu untuk pengantar kami mungkin lanjutan dialog. Jadi semasa waktu kami akhiri bila di topik buat saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita memasuki acara inti kita yang seperti kata Pak Ahmad Sapi tadi, berdialog. Silakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk memberikan atau mengasih usulan atau harapan. Silakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya atau memberikan usulan, kami persilakan. Saya buka 3 sesi pertanyaan dulu Pak, untuk yang pertama. Setelah itu akan dijawab oleh Bapak Ahmad Sapi, baru kita lanjut lagi. Silakan untuk Bapak. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wakil Ketua DPRD, tidak kami Pak SPI dan Pak Camat, beserta rombongan dan sekaligus Bapak Kepala Desa Kecamatan Indramayu Utara dan bapak-bapak dan ibu yang kita hormati. Di sini kami atas nama masyarakat Desa Palam Raya. Tempo hari Pak SPI, tahun-tahun yang lalu itu ada anggota DPRD itu yang datang ke sini itu tidak kami sebutkan namanya, bukannya dari Pak SPI, bukan itu, dari partai lain. Dia mengajukan kemarin itu visi dan misinya itu, dia berjanji bahwa akan membangun Palam Raya ini jalan setapak dan jalan yang sebelah sini. Sebelah sini kan, mereka berjanji. Namun setelah mereka itu menjadi DPRD sudah 2 periode, sampai saat ini
hari ini acara resuspe masih tak hadir. Tidak sebut ya, biar kami tahu. Tidak usah disebutkan. Pak SPI lebih tahu lagi. Nah, ini dengan ini kami masyarakat Palang Raya ini berkemungkinan yang bersangkutan itu yang 2024 ini akan mencalonkan diri kembali. Jadi intinya minta pilih kembali. Benar tak itu? Pilih yang datang baik. Jadi kami mengharapkan ini sebagai masukan, kami mengharapkan agar kiranya Palang Raya ini masih simpatisan dengan janji itu. Kami minta bangunkan anggaran tahun 2023 ini. 23. Pak Hayar, diam dulu Pak Hayar. Aku ini dengan Pak SPI. Bukan dengan kita sama perangkat desa. Kita ini sama-sama perangkat desa. Kalau sananya. Nah, jadi kami mengharapkan untuk 2024 itu berkemungkinan masih masuk Palang Raya 2.500 mata pilih Palang Raya ini. Nah, jadi kami mohon agar kiranya minta dikabulkan bangunan cuman berapa kali Pak Kades? 3 kilo 300 meter kecilnya itu Pak SPI Yang di Likasi itu ya Pak? Nah, yang di Jalan Lingkari ya, cuma itu jadilah hadiahnya itu. Jadi kami mintakan anggaran dibangun ini anggaran tahun 2023 ini. Jadi kalau dikabulkannya, insya Allah mungkin pilih kembali. Kira-kira, Pak Camat, kami rasa usul kami hanya itu, memang orangnya bertanya itu Pak SPI tahu sendiri. Maka dengan ini, atas usul kami ini kami minta tampung dan tolong sampaikan kepada yang berjanji tempoh hari. Kami mengharapkan agar itu dibangun. Jalan itu cuma 300 meter, tidak sampai sekilo. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku Ketua Pemangku Adat Desa Palang Raya. Fakta yang kami hormati, terima kasih informasi yang sudah sampaikan tadi. Dan kami dari Pemangku Adat ini Pak, kalau selama ini beberapa tahun ini menerima itu atau Pak Kades itu pasti sisi-sisian bayar, tidak diinikannya, tidak dianggarkannya. Apa kasihan daripada itu? Untuk itu kami tolong dianggarkan Pak. Kami setiap bulan itu dihitung oleh tadi cuma 100.000. Nah ini tolong dipikirkan Pak, kalau tidak bisa lebih. Dan yang kedua kami ini Pak, pemangku adat ini ya selalu di hadapan kalau ada orang nikah itu berhadapan dengan masyarakat. Itu kadang-kadang ada kebaikan diberikan bagi seragam. Barangkali itu saja Pak yang dapat kami sampaikan. Dan kalau yang terakhir, apa misalnya siapkan apa tepa adat itu Pak, siapkan satu desa satu tepa adat. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Agam Wilaya beserta anggotanya, Bapak Camat, Bapak-bapak para kepala desa sekecamatan Raya Utara, hadirin yang saya muliakan. Pertama kami perkenalkan, nama kami Ahmad Makhlid Ludir. Kami tinggal di Palang Raya di Blok L. Ini Pak Ahmad sampai ini tahunnya. Beliau yang kebetulan dulu satu profesi dengan kami. Pada umumnya masyarakat yang ada di pedesaan tidak ketinggalan yang ada di Palang Raya ini. Banyak mengeluhkan bangunan-bangunan infrastruktur, misalkan masalah jalan.
Tadi pendahulu kami sudah menyampaikan masalah jalan, katanya di sini, ayo main. Kemudian ada lagi jalan yang sudah beberapa tahun yang lalu katanya sudah ada persetujuan dari DPRD maupun pemerintah kabupaten untuk membangun jalan yang ada di SD, kemudian tembus ke Blok S. Blok S. Setiap tahun itu selalu dikabarkan bahwa itu akan dilaksanakan pembangunan, tapi sampai sekarang juga belum terlaksana. Jadi bukan tadi sudah disampaikan karena akibat apa namanya COVID ya kita maklumi saja lah. Pertama itu, kemudian jalan-jalan yang ada di dalam perumahan khususnya jalan utamanya antar blok ya. Ada beberapa jalan yang sampai saat ini belum juga dilaksanakan rehab jalan itu karena sudah beberapa tahun. Sementara ada beberapa jalan yang sudah dilaksanakan, di antaranya jalan antara blok L dengan blok S, kemudian di sebelah sana blok S, kemudian ada lagi pada saat di jalan yang di dusun 1 maupun di dusun 3. Nah, termasuk drainase yang dimulai dari depan sampai ke ujung SMP. Bahkan baru-baru ini kami dari desa, dari anggaran desa pernah menganggarkan untuk membangun drainase yang ada di samping masjid ini, tapi itu ditolak karena itu milik kabupaten. Jadi terpaksa kami alihkan masuk ke belakang bangunan masjid. Yang ada di samping ini, setiap kali hujan itu selalu terjadi banjir. Air yang ada di jalan ini masuk ke halaman masjid, dan itu jadi tempat arena renang anak-anak. Kemudian ada jalan yang di belakang masjid, itu beberapa tahun yang lalu sudah dibangun dari depan, tetapi tidak sampai ke jalan yang ada di blok B ini, jadi terputus. Ada sekitar 200 meter barangkali, kalau salah itu ada di depan rumahnya Ibu Sofia sampai ke sini, dan itu masih belum terlaksana pembangunannya. Kemudian kami ini barangkali mengeluh, Pak ya, saya dipercaya oleh warga masyarakat ini untuk mengurusi masjid. Setiap kali kami mengajukan bantuan baik kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, selalu tidak ada tanggapan. Apa nanti apa tidak. Walaupun kami sudah berkali-kali, bahkan pernah langsung dengan Pak Bupati untuk mohon bantuan itu, disarankan untuk mengajukan proposal, kita ikuti, tapi ternyata sampai saat ini belum juga mendapat jawaban. Ya. Walaupun namun untuk Bupati yang sekarang kami belum. Jadi ada rasul-rasul kami itu kecil hati itu. Setiap kali mengajukan itu tidak pernah ada tanggapan. Apa nak tinjuk, apa nak ditolak atau gimana, kita belum tahu. Pak Ahmad Syafi'i pernah berbicara juga dengan saya ketika beliau sholat zuhur di situ beberapa waktu yang lalu, melihat situasi yang ada di masjid. Dan saya rasanya ada kebanggaan tersendiri atas dukungan dari warga. Walaupun kami hanya mengumpulkan uang 1.000-2.000 rupiah, alhamdulillah masjid ini masih layaklah untuk ditunggu. Sekarang kami sedang melaksanakan pembangunan penggantian atap masjid, dan itu terbengkalai. Baru sudah bagian depan sini, yang situ belum, karena tidak ada dana. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di depan ini berani untuk menyelesaikan itu.
Ya, kadang-kadang kita ada juga semacam apa namanya iri hati melihat masjid lain yang begitu megahnya, ada apa namanya bantuan-bantuan dari donatur dan lain sebagainya. Termasuk kami mengeluh terus terang Pak, ya, perusahaan kita yang ada di depan SPF, yang seharusnya perusahaan sekelas SPF ini jauh lebih banyak kepeduliannya dengan masyarakat yang ada di Desa Palangraya. Jadi barangkali kami juga mohon ya, bagaimana caranya bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di anggota DPR ini bisa memperingatkan atau katakanlah berkomunikasi dengan pihak SPF untuk memprioritaskan masyarakat yang ada di sekitar pabrik ini. Jangan kami cuma dapat debunya, ya. Kalau debunya pasti kami kebagian, kalau yang lainnya belum tentu. Nah itu bapak-bapak, ibu-ibu, beberapa yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam rangka untuk menyelesaikan pembangunan kita di desa-desa ini. Saya kira itu, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampaikan pada ramai tadi, kalau untuk lisensi bagi kami komunikasi lagi, kami rapat lagi dengan PID. Pos kamu itu di mananya kan, gitu ya. Termasuk tadi yang LPM. Ya. Kemudian lagi kami itu pengen lagi mempertegas kamu itu di dalam peraturan daerahnya. Jadi kalau dipertegas itu pemerintah daerah nganggar itu tidak salah. Jadi dasar hukum jelas. Nah kemudian tepak tadi Bang, terima kasih masukan kamu. Jadi tubuh ikan ini kan tepak membuka bermacam ragam dengan ukuran yang tidak sama. Nah kaki yang untuk tepak itu kami komunikasikan dengan Kesra. Jadi karena ikatan Kesra yang urusan masalah apa ya. Nah kaki mintakan mereka kami itu aku pikir dari kita nomor camat tadi. Ikatan merupakan adat istiadat terkhusus untuk organilir sebenarnya Sumatera Selatan, tapi untuk organilir tepak itu kalau memang itu kaki dari Pemda, memang ada lambang logo pemerintah daerahnya yang itu lebih bagus, ada khas. Jadi kalau uang luo itu ngeli itu kan, kayak adat organilir. Ya, terima kasih masukan Pak ya. Boleh Pak Burhan ya. Tadi aku telepon langsung, mana Pak Ruslan tadi, kepala SPU tadi, kepala SPU itu telepon langsung untuk anak buahnya cek di situ. Yang uji kamu 300 lagi, gabungkan yang Pak Mehlis yang dari istri tadi. Jadi kalau cerita dari Pak Kades tadi yang istri 450, yang di luar 300 berarti 750 meter jalan bukan duit. Kamu lagi 70 menganggap itu jalan itu ya. Kemudian Pak Polis ya, yang jalan tadi dari nasib kaki kami omong PU lagi masalah paketannya lagi masuk dan masalah anggaran mampu dan lagi kalau teranggarkan lagi ya. Kamu tuh Palangraya ya, isi menoda ada rancangan. Rancangan mau salah. Jabatan tak tanggung. Bukan lagi kepala DU, sekretaris. Kaki ngomong isi kamu. Kau jangan lali ke Palangraya. Nah untuk SPF, CSR kaki aku telepon Pak Ruli. Ya. Pak Ruli itu Pak Moses panggil. Aku ini kan selalu menerima laporan yang dari perumahan yang luar itu. Taman Gading. Dia itu kalau debu itu ya, selalu dia di fotonya ngirim aku. Aku ngirim bukan lagi dengan Pak Ruli. Itu aku kirim ke pusat ke Ibu Weni. Masalah. Masuk Pak Bernard. Duduk.
Nah, ya, aku sampaikan dengan Bu Weni, ya kamu itu memang kalau nak bercerita berdiri pabrik itu mengalami berdiri. Nah, nak pindahkan pabrik itu tidak mungkin. Ya, sampai pecah kamu itu di Pelumpang kira-kira. Depo Pertamina ada mungkin tidak izin tanah. Nah, cuma dia tuh harus menjaga lingkungan. Nah, kalau Ibu Weni itu kapan telepon, telepon WA, siap pula jawab. Nah, Pak Ruli juga akan panggil terhadap keluhan masyarakat menyangkut masalah limbah debu. Nah, aku bukan sampai ngomongkan juga ke Pak Kades, kamu itu yang kasat mata itu debu yang pacak debu kulit. Ngomongkan yang lebih parah itu, apakah ayo bawa tanah kaki steril? Aku bukan memprovokasi. Oleh karena apa? Ya tidak mungkin, mohon maaf ya, aku bukan kan. Kayu itu punya obat ya numpuk. Bukan kayu itu pakai obat, pakai bahan kimia. Nah, kalau bahan kimia kan meresap ke tanah. Nah, itulah kita mintakan hari ini kan dengan dinas lingkungan hidup untuk mereka ngecek itu, ya, bagi masyarakat yang menggunakan sumur gali, ya, air yang diambil itu layak dan untuk diminum, untuk dikonsumsi. Kalau memang mereka menggunakan bahan kimia dalam rangka mengawetkan kayu yang ditumbuh. Tuh bukan cuma cerita debu lah. Debu tahu debu kan tak pernah kamu cerita. Nah, itu Pak Uli sampaikan, kamu jangan adu. Oleh karena masyarakat itu tahu cuma debu, tidak pernah bercerita tentang ayo bawah tanah. Nah, justru apa? Yang lebih parah lagi ayo itu. Kalau ayo itu lama dialah mengandung bahan kimia itu, lalu tubuh minum, tubuh campur untuk masak, memang prosesnya sekaligus. Nah, tapi itu akan menimbulkan penyakit. Nah, itulah kami sampaikan dengan Pak Uli. Nah, makanya disimpulkan, kamu jangan kikik-kikik itu masyarakat itu. Ya, bukanlah sasaran ngomong. Uang selalu mereka dapat debunya, kamu juga paling-paling setahun sekali yang kamu perhatian. Pada saat nak lebaran kamu menyuk sembako, berapa nilai kok sembako itu satu bingkisan? Nah, iya lah, aku cerita pada jangan kamu ya, berpikir, Ahmad tidak pernah, aku tahu, mereka dipanggil. Nah, malahan Tubuh juga minta dengan mereka. Ya, kalau Pusri itu kan mereka kan ada pengadaan penghijauan, dibagikan masyarakat sebut barika itu tidak ada. Kebutuhannya CSR mereka cuma dia melaporkan dia setiap tahun itu dalam bentuk sembako, kemudian lagi dia mantu proposal untuk 17 Agustus, itulah pelaporan. Tak apa ya? Jelas kami anu lagi Pak Ruli ya. Nah, cuma di situ ini sampai gitu 2016 itu Ibu Weni yang dari kantor pusat pernah datang ke ruangan aku waktu itu sekolahnya. Jadi datang, aku waktu itu mintakan dengan Ibu Weni selaku dia penanggung jawab di tingkat pusat kantor SPM itu untuk tenaga kerja. Ngomongkan di situ kan harus memanfaatkan tenaga lokal, 50% tenaga lokal. Nah, kalau laporan dia itu tercapai, itu laporan mereka. Itu laporannya. Nah, oleh karena kan sangat berdiri kan ada perjanjian dengan pemerintah.
tetap mereka itu memberdayakan tenaga lokal, walaupun tenaga itu tadi ya kalau tenaga profesional itu Pak Bos, ya kalau bagian keuangan mungkin mereka untuk ahlinya, tapi coba walaupun tidak dapat di job itu ya paling tidak ya gawe seni kasar bagian dari masyarakat lokal.